Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucinta Sari. Saya Syafiq Saldinsya. Saya Muhammad Jidan Harul Ramadhani. Saya Laviana Putri Jelita. Kami dari kelompok 7 akan melaksanakan tugas UAS sejarah olahraga, yaitu mewawancarai atlet PON yang masih aktif sampai sekarang. Oke, lanjut kita ke narasumbernya, yaitu Kak Suci Utari. Oke, lanjut. Ya, halo, di sini saya bersama atlet PON, yaitu Kak Suci Utari. Saya Suci Utari Ramadhani dari drum band PDPI DKI Jakarta. Nah, kita langsung aja saya tanya-tanya. Tapi sebelum itu, makasih dulu Kakak kan sebelumnya caburnya atletik ya. Kalau bisa mengikuti drum band itu gimana sangkut pautnya antara atletik dan drum band itu apa? Kalau buat masalah sangkut paut, kemarin kan ini gue lagi latihan atletik di sini. Terus tiba-tiba ada tim anggota drum band mau nih latihan di sini juga. Dia ngadain seleksi buat ikut PON atletik gitu. Nah terus gue diajak nih sama senior atletik tuh yang paling tua di bawahnya, dia ngajakin gue buat gitu kan. Udah gue ikutan tes, katanya gue lolos di jalan cepatnya gitu. Berarti sebelumnya di atletik sendiri cabornya itu jalan cepat. Sebelumnya sih sebenarnya lari. Nah terus pas corona gue pindah ke jalan cepat. Kalau buat latihan atletik itu sendiri dari kapan sih ya? Kalau gue atletik dari kelas 5 SD. Berarti lama juga ya? Udah lama banget. Kalau untuk menekuni drum bandnya udah lama juga tuh, dan tadi kan tahu baru. Enggak, kalau drum band itu baru. Itu drum band dari 6 bulan yang lalu. 6 bulan yang lalu langsung masuk PON. Gue tesnya 4 bulan doang. Keren. Kalau untuk sekarang tuh masih fokus di jalan cepat juga apa di drum band aja? Kalau gue udah pindah ke atletik drum band, mungkin nanti kalau ada PON lagi insya Allah gue udah pindah. Tapi tetap di organisasi drum band gue tetap di situ. Terus ya ini Kak, kalau misalkan mau jadi atlet PDBI ini kan suka ada tes-tes gitu kan. Nah itu apa ya, kayak tesnya tuh kayak gimana aja gitu. Masalah tesnya yang pertama kan di nomor drum band kan banyak ya, enggak atlet doang. Ada apa? Yang pertama tuh ada jalan cepat, bisa nguasain jalan cepatnya. Ada musiknya juga. Gue kalau masalah musik gue belajar dari nol, itu bener-bener dari nol. Emang gue gak bisa musik sama sekali. Di drum band gue jadi bisa musik, langsung bisa. Harus bisa, ditekenin buat bisa musik. Kemarin di drum band sendiri main apa berarti musiknya? Gue kalau di drum band kemarin, kalau buat yang nomor lapangan, gue ini jadi mayoret. Oh, lihat tokat mayor berarti? Jadi mayoret. Tapi kalau buat yang ini ada nomor lombanya tuh kaluge, lomba unjuk gelar. Nah itu gue megang alat tiup, euphonium. Boleh searching di Google yang kayak gimana. Masih kayak awal tertarik masuk drum band karena sebelumnya belum ada apa ya, kayak ke apa yang bergaul dengan musik atau alat-alat yang lainnya kayak di atletik kan juga ada kan. Nah, bisa gitu tertarik. Ya karena gue awalnya mikir kan yang di fashion kemarin kan yang buat jalan cepat ya, jadi gue mikir jalan cepatnya doang, musiknya gue nggak kepikiran kalau bakalan ada musik. Gue pas masuk gue baru tahu ternyata ada musik. Aduh, banyak lagi tambahan gue yang harus dipelajari. Berarti dari sana sebelum tes seleksi itu kisaran berapa bulan sih sebelum tes untuk belajar drum band dari nol itu? Kalau buat dari drum band itu udah lama banget sih. Mereka tuh 2017 apa 18 ya ada kejurnas, mereka juga ikut. Gue baru gabung kemarin 4 bulan yang lalu. Pada saat PON bergulir, gimana sih Kak rasanya di sana? Pada saat ponnya ya banyak sih suka-dukanya. Yang pertama tuh yang pertama banyak temen lah kan pasti. Di sana banyak teman, bisa ngerti kita gitu, kalau mau cerita bisa cerita ke teman. Kalau dukanya ya itu masalah latihannya. Kita latihan tuh pagi, siang, sore, sampai malam. Itu kalau udah mendekati PON banget, kita biasanya tuh malamnya tuh pulang jam 10. Jam 10 baru kita istirahat. Paginya kita kudu bangun lagi jam 6 buat latihan lagi. Bagaimana fasilitas saat PON untuk cabang olahraga di drum band? Masalah fasilitas sih bagus sebenarnya
bisa nyari penginapan sendiri sih kak? Karena kalau kita ini mementingin penginapan yang dikasih dari orang sananya itu kurang bagus gitu loh. Dan udah tempat latihannya juga kadang kan apa tabrakan sama atlet yang lain. Oh iya. Kan kita tempat latihannya butuh banyak. Kalau makannya bisa dibilang hambar sih, karena makanan kita tuh pagi, siang, malam tuh kita lauknya cuma nasi 2 porsi lagi, nasi 2 porsi, terus lauknya 2 porsi juga, tapi kita nggak dikasih sambal, bener hambar kan? Pokoknya tuh nasi, lauk, sama sayur. Makanya kita tuh kadang diem suka kayak kemarin kita beli buat cabe, kayak bumbu-bumbu yang buat nambah-nambah micin gitu lah pokoknya buat makan kita biar enak gitu. Saya yang dari sana tuh bener-bener hambar banget, bener-bener. Tapi kira-kira kebutuhan proteinnya atau sayurnya nabatinya itu tercukupi nggak sih kak dari makanan itu? Tercukupi banget. Saya kan kita setiap makan tuh pasti dihitung dulu kalorinya. Kita ada orang gizi juga. Jadi dari tentuin kita harus makan apa. Kalau selama TC dari Pemprov DKI diberi uang saku kan? Ada uang saku ada. Kita per bulan tuh dapat. Dapat juara berapa kemarin kak kalau boleh tahu pas lagi pon? Oh pas pon. Kemarin kita tuh dapat yang pertama tuh ada perak di nomor LUG, perak juga di nomor EBB, terus emas kita di nomor 4000 meter putri. Apa ya? Emas di etape, lomba etape itu. Nah terus di nomor putra kita dapat perak. Yang pertama itu berarti marching band yang pertama tadi. Marching band. Yang pertama tuh lomba yang gelar yang kita kayak apa ya? Banyak deh pokoknya. Gelar gitu. Ada yang main musik, ada yang Dari yang diikutin tadi kan berarti ada 5 yang diikutin nomor kan? Iya, dari yang diikutin tuh yang kayak paling kena banget gitu atau kayak susah dilupain gitu yang mana kira-kira ada nggak? yang ngelugin. Kenapa tuh? Saya prosesnya nggak mudah. Gak tau gue disuruh bawa alat berat, alat iuponium segede apa itu, lu bayangin bahu gimana sakitnya, setelah sebenarnya kita lomba megang alat tiup itu selama 12 menit. Itu berarti jalan cepat juga bareng jalan cepat. Bukan jalan cepat, itu tuh lomba kayak susunan baris gitu. Oh, LBB gitu ya. LBB beda lagi, baris juga. Kalau ya kalau ini kayak dari titik ini ke titik ini. Oh. Masalah masuk ke dunia drama itu kejuaraan apa aja apa cuma yang sport aja gitu. Sebelum apa juga? Sebelum. Sport itu ada kejuaraan yang pernah Oh, di atletik berarti kan? Oh, berarti kalau di dalam ini sendiri kan baru 4 bulan. Baru pon doang. oh berarti Langsung pon. Kalau di atletik itu udah banyak. Udah pernah ikut ke Jogja, ke Jurnas, sama Porpro. Pokoknya banyak kayak kejuaraan-kejuaraan di dalam daerah gitu. kalau misalkan di dunia ganda sendiri tuh persaingan di apa ya tingkat pon itu susah banget. Bisa dibilang susah sih. Susah banget malah. Karena kan kemarin kita tuh kayak apa ya, di nomor, ada tuh nomor lombanya tuh LBJP. Itu tuh kita jalan cepat tapi kayak ya cepet banget gitu. Kita sambil main musik, dia jalannya cepet. Kita ada 400 meter sama 600 meter. Nah, di situ kan namanya LBJP ya, jalan cepat ya. Tapi kebanyakan kemarin tuh yang lombanya pada lari, tapi nggak kena dis. Kayak jadi kayak merasa dicurangi aja kita gitu. Yang harusnya jalan cepat, merekanya lari, tapi mereka nggak kena dis gitu. Jadi kita gimana mau menang kan, kita latihannya jalan cepat. Untuk sekarang berarti masih di drum band Kalau buat sekarang sih masih di drum band masih, tapi gue tetap ke atletik lagi karena kan emang yang lainnya. Yang kemarin terakhir bonus dari pon itu berapa sih kak kira-kira? Kalau boleh tahu nih. Masalah bonus itu kalau Dapat sih? kalau bonus itu kalau emasnya ada sekitar 300-an, kalau peraknya itu ada sekitar 200-an 300.000. juta. Oh, 300
300 juta. Nah terus nanti kan kita dapat 2 emas sama 3 perak, kan lebih lain aja, jadi bagi-bagi aja. Per orang. Per orang kita dapat 500. Setengah M ya. Menurut kakak kemarin tuh jurinya kayak ngebedain nggak sih antara kontingen dari tuan rumah sama luar daerah gitu? Banget, karena kan jurinya nggak dari sana aja gitu. Jurinya dari DKI juga ada, dari Jawa Barat ada, dari Jawa Timur ada. Pokoknya di setiap daerah tuh ada jurinya masing-masing. Setiap pengiriman ada jurinya. Ada jurinya. Nah terus kayak apa ya, di Medan tuh kayak diutamain banget lah pokoknya. Medan tuh kemarin dapat 7 emas sesuai dengan targetnya, dapat 7 emas. Yang lain tuh tinggal dikasih sisaan aja. Jadi menurut kakak Medan itu layak dapat 7 emas itu atau ada yang tidak? Gimana ya? Kalau ngomong masalah layak sih dari BJP-nya aja dulu enggak sih. Kan harusnya pada jalan cepat ya, makanya jalan cepat, tapi mereka pada lari dan mereka dapat juara. Itu merasa dicurangi gitu. Ya gimana lagi, kan tuan rumah ya. Sekelas pun aja masih ada yang kayak gitu kan. Apa ya, lebih menarik di atlet sendiri apa di dalam? Kalau buat masalah duit ya di drum band. Oh. Tapi kalau buat masalah teman kayak udah pengalaman ya karena pengalaman dari awal kan mau Terus nanti kalau misalkan aja nih kalau udah jualan apa di PDBI itu apa bakal ikut lagi sih, pasti ikut lagi. Pasti itu kan. Karena udah ngerasa serunya di mana. sebelum masuk ke drum itu emang ada yang ngajak atau keinginan sendiri gitu? Tiba-tiba ngajak aja, gue lagi latihan atletik, lagi kelar latihan itu tiba-tiba ada yang masuk tim drum band, terus pelatihnya nyamperin kita, ada yang mau ikutan nggak seleksi, mana tahu ikut pon gitu ya, udah gue suruh ikutan. Gue pernah berhenti sih kemarin, habis seleksi itu gue kan masuk, gue latihan 2 hari tuh, gue latihan 2 hari. Nah pas latihan gue ngerasain latihan pagi, sore, siang, malam. Itu pas gue baru-baru latihan itu baliknya udah jam 11 malam kan. Ya udah gue cuma bertahan 2 hari doang, terus gue keluar. Terus gue pas habis lebaran kemarin, gue ditelepon lagi sama pelatihnya, masih mau ikut enggak? Soalnya kita masih butuh anggota gitu katanya. Ya udah gue pertimbangin lagi, gue ngomong sama pelatih atletik gue, katanya ikutan aja, kapan lagi kamu butuh sport katanya gitu. Ya udah gue ikutan. Kalau buat sekarang nih apa sih yang masih ditekunin? Kalau buat sekarang gue balik lagi ke atletik, itu balik ke lagi. Gue persiapan buat Komnas Atletik 2025. Kira-kira kalau di atletik sendiri nanti turunnya di nomor apa tuh Pak? Kalau buat sekarang sih gue difokusin ke nomor jalan cepat. Mau jalan Karena cepat. saingannya tuh nggak terlalu ketat lah. Jadi ada peluang buat itu. Berarti kan kata kakak ada latihan pagi bahkan sampai malam kan, nah itu pasti jenuh banget, apalagi latihannya itu pasti kayak ngulang lagi. Nah itu ada nggak sih rasa jenuh, terus gimana cara ngatasin jenuh? Buat jenuh ya. Kita kemarin kalau buat ngatasinnya kita kan dikasih libur setiap Senin. Nah, gue sedikit cerita. Gue di drum band kemarin kita nggak dikasih HP sama sekali. Demi apa? Itu kita nggak dikasih HP, walaupun udah TC tuh HP kita dikumpulin di tempat semua dikumpulin. Kita nggak dikasih HP sama sekali. Itu berapa bulan tuh nomor HP? Itu setiap kita semenjak gue masuk drum band udah jarang banget main HP. Itu setiap bulannya tuh kita dikasih HP setiap pas liburnya doang, pas hari Seninnya doang. Pas itu kita dikasih HP. Itu doang sih buat kata gue buat ngilangin jenuhnya gitu. Kalau buat ngilangin jenuh ya itu. Selama seminggu tuh Nggak megang HP sama sekali. Kita dikasih HP pas Senin doang pas itu pun kalau pengurus kita ingat buat ngasih HP kita. tapi itu tuh emang ada alasannya nggak sih kayak disita HP-nya? Ada, pasti ada. Karena kan kalau pelatih juga mikir kan, kalau kita kan kita
porsi latihan jalan cepat tuh kayak gimana sih kak porsinya? porsinya. Jarak-jaraknya gitu kalau di jalan Oh. cepat itu sendiri. Kalau buat nyari daya tahannya kita jogging bareng-bareng gitu sekitar 1 jam 30 sejam 20. Tapi kalau buat melatih kecepatannya kita ada latihan di sprinter jalan cepat dan musiknya itu ada 1000 meter sama 800 meter. Jadi misalnya 1000 meter itu dikali 5, 800 meter dikali 3. Kak, untuk pertanyaan terakhir, apa sih yang membuat kakak termotivasi untuk menekuni 2 cabut sekaligus dan untuk menjalankan kuliah? Apa yang membuat Kalau buat motivasi sih, yang pertama gue anak perantauan, gue aslinya Padang, gue kuliah di Jakarta itu pure sendiri, saudara tuh pada jauh dari sini, jadi gue kuliah nyari duit sendiri. Orang tua sih ada, cuman ya orang tua juga kurang berkecukupan juga, jadi gue harus usaha sendiri buat hidup di sini gitu. Udah gue ikutin apa aja gitu yang bisa ngasilin duit buat bisa bertahan di sini. faktor keluarga yang menjadi motivasi kakak ya? Faktor keluarga sih. Baru kan mungkin ya sedikit apa ya pertanyaan biar kita nggak tambah penasaran juga nih. Terima kasih juga udah nyempetin waktunya buat kita tanya-tanya tentang apa itu belajar apa itu. Makasih ya kak. Paling nggak Makasih kak.